Selasa 15 Juli 2025. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat QNC Opposite Reborn. Kali ini kita akan mencoba membahas keganjilan yang terjadi pada perubahan diri Joko Widodo alias Jokowi, yaitu tentang suara Jokowi yang awalnya tenor menjadi bariton. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013, awal Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kita mendapati bahwa kategori jenis suara Jokowi adalah tenor atau suara pria yang bernada tinggi. Hal tersebut dapat kita saksikan pada video-video yang diupload baik pada media pemberitaan mainstream maupun media-media sosial. Namun hal tersebut tidak lagi bisa kita jumpai, terutama memasuki tahun 2016, suara Jokowi berubah menjadi berat dan cenderung menjadi kategori suara pria bariton atau suara dengan nada menengah. Padahal, masing-masing kategori suara manusia itu dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk pita suara. Dan perlu diketahui, karakteristik suara itu tidak akan berubah kategori setelah orang tersebut melewati masa pubertas. Sehingga, apakah yang terjadi pada perubahan suara Jokowi? Benarkah tanda tanya dan analisa sebagian masyarakat yang berspekulasi bahwa sosok Jokowi yang selama ini muncul di media tidak hanya satu orang saja? Mari coba perhatikan kompilasi video berikut ini. Pak, depan Pak. Banjir, Pak. Bapak ada target berapa? Kon baru 2 minggu. Yang dijawab yang mana? Banjir, Pak. Satu aja lah. Banjir apa lagi? Ingin membuat ruang terbuka Satu-satu toh. Ini belum ini. Pak, Mas saya ini dari sini pindah sini, sini pindah sini, pindah sini. Jangan tanya banyak-banyak dulu. Ini masih kadang-kadang masih ide, masih gagasan sudah ditulis sudah waduh, itu belum keputusan, belum eksekusi. Nanti tanya ke dinas. Saya nggak ngapalin sampai detail seperti itu. Tapi cukup. Obligasi daerah jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin Nggak ya, tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran? Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Kan utang, ya kan? Ya Pak. Kok seneng utang duit kita? Soal banjir banyak. Banjir belum Pak. Pembukaan 13 kali, nasibnya gimana? Nggak tahu, saya tuh nggak ngerti sih. Saya kan harus lebih detail. Ada pinjaman lah, ada obligasi. Duit kita ini banyak sekali, ngapain? Itu harus. Pak, Sesa Pintar tuh mau di launching November jadi Pak ya? Jadi Tanggal berapa? rahasia. Udah kering kan? Ya sudah kering. Coba dilihat kayak di Sudirman, di Tamrin yang dulu kalau ada hujan dikit aja tergenang, sekarang kan tidak. Di situ pun juga sama karena hujannya tadi memang sangat lebat sekali, sangat lebat. Tapi sekarang dilihat masih enggak, Nah, kan udah kering. Berarti genangannya aja. Apanya? Genangan. Apanya? Genangan. Enggak, tadi kan ada, ya kan sekarang dilihat ada enggak? Udah kering kan? Ya sudah kering. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita lah gitu. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki
antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan biasa. Yang lain, tanggapan soal Mas Wapres di Dana